dia bisa menarik benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet. Seperti apa? Paku bisa. Jarum bisa. Baja apa lagi? Apa lagi? Gunting. Kayu bisa nggak? Kertas bisa nggak? Ya, nomor 2-nya Alif. Baca. Oke, ini misalnya magnet ya. Kalau dia di sini ini juga besi lah atau enggak paku ya. Ini magnetnya. Terus di sini dia bisa nggak narik? Bisa kan? Tapi kalau ibu kayak gini, dia bisa tarik. Berarti semakin dekat magnet sama bendanya atau besi atau yang bisa ditarik itu, maka semakin kuat daya tariknya. Ini nanti daya tariknya ini nanti kuat. Pernah kan pegang magnet? Kalau dijauhin dia nggak mau. Tapi kalau pas waktu didekatin dia langsung nempel. Ya itu berarti jaraknya berpengaruh terhadap kekuatan daya tarik dari magnet. Yang ketiga, Osyamura. Daya tarik magnet dapat menembus benda. Daya tarik magnet dapat menembus benda-benda seperti kertas, kain tipis, plastik, dan kaca tulis. Apabila kekuatan daya tarik magnet melebihi ketebalan benda, benda tersebut dapat ditembus oleh daya tarik magnet. Semakin tebal benda menghalang, makin kecil daya tarik magnet yang dapat menjangkau benda lainnya. Oleh karena itu, tidak berpengaruh bagi magnet dalam menarik benda. Oke. Ini ya, daya tarik magnet dapat menembus benda. Jika kertasnya setipis ini magnetnya, ini pakunya. Kalau masih pakai kertas, dia masih bisa ditarik karena kertas ini adalah benda yang tipis. Tapi kalau misalnya kita cobain dengan kotak pensil yang tebal ini, masih bisa nggak? Kalau magnetnya besar, kekuatannya besar, masih bisa ya. Tapi kalau magnetnya kecil, daya tariknya enggak ada karena dia susah menembus benda yang tebal. Kalau misalnya benda yang tipis masih bisa. Lalu kekuatannya kalau dia ditempelkan sama benda, kekuatannya itu lebih kecil, enggak kayak biasanya kalau langsung kan langsung menempel. Tapi kalau dia ada benda, dia agak sukar untuk menempel, mudah terlepas dia dari magnetnya. Paham? Oke. Yang keempat, siapa lagi yang mau baca? Ya, Reza. Nomor 4 ya. Hanya dapat menarik benda-benda tertentu. Ya. Magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda magnetis. Benda magnetis sebenarnya dengan biasanya berupa roda. Itu bahan magnetis. Bahan benda magnetis yaitu baja, nikel, dan kobalt. Benda yang tidak bisa menarik disebut benda non-magnetis. Atau benda non-magnetis yaitu kertas, plastik, dan kayu. Oke, selanjutnya yaitu magnet hanya dapat menarik benda-benda tertentu. Apa aja yang bisa ditarik tadi? Oke, alat-alat yang terbuat dari besi, dari baja, dari nikel, dari kobalt, itu tadi termasuk kayak paku. Bisa apa tadi? Gunting, jarum. Nah itu kan terbuat dari bahan-bahan besi, ada juga dari baja. Itu bisa ditarik oleh magnet. Udah ada berapa sifat-sifatnya? Kita ulangi lagi ya. Satu tadi apa? Memiliki 2 kutub. Yang kedua? Oke, jarak benda terhadap magnet mempengaruhi kekuatan daya tarik
data dirinya berisi informasi tepat dan tanggal pengisian formulir program. Selain itu, dibuka serta tanggal lengkap dan tanda tangan. Selain mengajukan pada formulir, kita harus memperhatikan petunjuk pengisian formulir secara cermat. Dengan demikian, teks formulir yang telah kita isi tetap sah. Ayo perhatikan petunjuk pengisian pada teks formulir berikut. Ya, bisa. Tujuh pengisian formulir klub sepak bola atas sekolah kota Jakarta. Ini ada data diri pada formulir diisi menggunakan nama anggota. Yang kedua, formulir ditulis dengan menggunakan apa itu kapital? Besar. Yang ketiga, alamat rumah ditulis secara lengkap dengan mencantumkan kode pos. Ada yang tahu kode pos? Oke. Di setiap kelurahan, di setiap desa, di setiap kecamatan itu pasti ada yang namanya kode pos. Di tempat kita kan Ya. Ada? Ada. Ada. Ya, dia kode pos kayak gini ya saya. Nanti kalau misalnya ada, biasanya kalau sekarang kan kita udah canggih ya, udah ada memang posnya, udah paham namanya Google Maps. Google Maps. Kalau zaman dulu untuk memberikan barang ke tempat itu, dia menggunakan kode pos. Misalnya di sini adalah Desa Riasi Garut. Misalnya 38119. Ini biasanya ini namanya kode pos. Nih. Jadi kalau misalnya nanti ada tukang pos yang mau ngantar di desa ya siapun, dia lihat dulu. Ini kodenya di siapun berarti soalnya 38119 kodenya, berarti dia mau ngantar barangnya ke sini. Biasanya siapa yang pernah main Shopee? Yang mau belanja di Shopee? Di Shopee itu sebelum baru kita buat akunnya itu kan, akunnya baru kita buat nih, baru udah kita bikin login. Lalu kita mau check out, misalnya si A mau beli bola,
Nama sekolah. Alamat sekolah dan selanjutnya ini alamat rumah, ini alamat sekolah. Tanggal hari ini di sini dapat lengkap. Tujuannya misalnya kalian mau berenang kolam latihan untuk mengambil nilai sekolah. Untuk mengambil nilai sekolah tujuannya. Nah, lihat dulu ya. Ya, ini namanya nama lengkap. Hurufnya kan? Digital. Alamatnya yang lengkap tadi aku bilang. Jalannya, bikin nomornya, bikin RT-nya, kecamatannya apa. Oh, di sini. Alamat sekolahnya juga. Di ujungnya bikin kode pos. Ya, masalah aja. Kode pos